meter. Ya. Nah, tegangannya di sini berapa? Oke. Nah, kalau di bawah ini kemarin kan yang kita pelajari kan, tegangannya berapa akibat ini. Ya. Nah, kemudian kalau di sini berarti kan tegangan yang terjadi di bawah permukaan tanah dengan yang kedalaman di sini pasti nggak sama. Ya kan? Tegangan itu akan didistribusikan ke sini. Ya. Nah, penyebarannya itu kita banyak cara, ya, banyak cara. Nah, salah satunya tadi pakai 2:1. Nah, kalau menurut metode pendekatan 2:1 itu, ya, perbandingannya 2 vertikal, 1 horizontal, seperti ini kira-kira, ya. Jadi kalau ini lebarnya 3 meter, ya ini 3 meter. Nah, ini berarti ini bertambah, kalau 4 meter ini bertambah berapa? Ke sini, ke kiri, ke kanannya. 2. Kalau 4 meter berarti ini 2 kan? Nah, ini juga 2. Ya. Nah, berarti jadi panjang ini menjadi B ditambah dengan Z. Benar nggak? Iya. Ya kan? Itu berarti menjadi sama untuk kasus ini sama dengan 7 meter. Begitu juga dengan L-nya sana. L-nya berarti juga sama dengan, kebetulan B sama L-nya kan sama. Ya. Berarti B itu sama dengan L sama dengan 7 meter juga. Ya. Nah, rumus tegangan tadi sama dengan tambah tegangan delta sigma itu pada kedalaman Z, ya, itu sama dengan apa? Q per A, ya kan? Q per A. Tegangan itu kan beban dibagi luas. Ya. Iya. Bebannya berapa? Nah, sekarang bebannya berarti kan 10 ton. Ya kan? Luasnya sama dengan kan B ini kali ini kan? Sama dengan B ditambah Z. Itu sekarang menjadi B-nya. Ya kan? Ini pada kedalaman Z ya. Pada kedalaman Z, B-nya awalnya 3 meter. Kalau pada kedalaman sini, B-nya menjadi ini katanya. B tambah Z. Dikali L-nya berarti L ditambah Z. Ya. Tegangan sekarang ini. Itu sama dengan 10 per 7 dikali 7 ya kan? Berapa tuh? 10 bagi 49. Nah, itu tegangannya. Ton per meter luas. Oke. Udah paham sampai sini? Iya, Bu. Nah, kemudian, ya ini kira-kira cara sederhana menentukan tambahan tegangan tadi ya. Ini saya hapus dulu. Nanti kalau misalnya, ini kan saya tambahkan, kalau misalnya yang diketahui itu beban merata, ini kan diketahui beban titik 10 ton. Kalau diketahui beban merata, misalnya diketahui beban merata sebesar ton per meter, bujur sangkar atau ton per meter lari ya. Nah, ini berarti ini apa di sini ton per meter bujur sangkar? Berarti Q-nya yang diganti dengan apa? Q dikali LB. B dikali L, ya kan? Q yang ini. Ya. Nah, ngerti, paham sampai sini? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, nah sekarang saya hapus. Jadi maksudnya mungkin saya ringkas saja begini ya. Kalau ngitung penurunan, misalnya, deh. Saya takut lagi ganti whiteboardnya ntar hilang lagi. Nah, misalnya begini nih, ini permukaan tanah, ya. Nah, kita mau bangun fondasi di sini, bukan fondasi, bangunan lah, gedung.
ya, bangunan di sini dengan fondasi dangkal misalnya. Nah, kita bangunlah fondasi, ya. Nah, nih misalnya ini bangunan, terus ada fondasinya sampai sini lah, ya. Kita anggap aja ini fondasinya, ya fondasi rakit gitu ya. Tapi ini adalah kedalamannya, ya kan, DR-nya. Nah, kita tinjau tegangan di sini. Berapa sih tegangan terjadi di sini? Kita tinjau berapa sih penurunan yang terjadi pada lapisan tanah ini. Ini, saya ringkas seperti ini aja. Dan tanahnya berlapis-lapis. Ya. Misalnya ini pasir, ini lempung. Ya, tuh, 2 lapis saja deh. Ya, ini pasir, lempung. Ya. Nah, kalau misalnya berapa sih penurunan yang terjadi, kita tinjau untuk lapisan di sini. Di tengah ini. Berapa sih penurunan yang terjadi? Nah, untuk menentukan penurunan yang terjadi itu, ya, kita butuh yang tadi itu. Pertama, tekanan over badan, ya, atau P0, atau ini lambangnya, ya, tekanan over badan. Kalau tegangan over badan hitungnya gimana kalau di sini? Tegangan over badan hitungnya gimana? Kalau pada kedalaman Z. Yaitu ngitungnya sama dengan gamma dikali gamma pasir dulu kan? Gamma pasir dulu. Gamma pasir dikali dengan tingginya ini dulu. Misalnya tingginya diketahui H1. Nah, kemudian kita tambah lagi gamma lempung dikali dengan kesini berapa tingginya, ya, Z kurang H1 berarti kan. Nah, itu adalah tegangan full badannya. Jadi tahu dulu tegangan full badannya berapa. Kemudian yang tadi itu berapa tambahan tegangannya di sini. Jadi P0-nya harus tahu berapa, kemudian tambahan tegangannya juga harus tahu berapa di titik ini. Oke. Nah, sewaktu menghitung tegangan over badan, ini dianggap ini nggak ada. Gedung ini belum ada. Ya. Jadi kita hitung tegangan over badan itu dari permukaan tanah. Ya. Ini dianggap nggak ada dulu. Oke. Maksudnya tanah ini menerima beban sebelum ini ada, tentunya tanah ini menerima beban dari permukaan kan, ya kan, tegangan over badan tegangan akibat berat sendiri tanah. Nah, setelah dibangun fondasi atau gedung di sini, ya, berapa tegangan yang terjadi di sini? Nah, makanya namanya tambahan tegangan. Berapa tambahan tegangan di sini? Ya, nah itu yang salah satu caranya menggunakan metode 2:1. Udah paham sampai sini? Halo? Oke, Bu. Ibu. Oke. Baik, Bu. Nah, sebenarnya garis besarnya kita ngitung itu ya. Ngitung. Nah, sekarang cara menghitung penurunan. Jadi penurunan tadi itu ada penurunan segera, ada penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi ini ada 2, primer dan sekunder. Ya. Nah, penurunan segera tadi sudah dijelaskan ya, maksudnya 0 sampai 7 hari. Jadi setelah beban diterapkan 0 sampai 7 hari itu terjadi penurunan segera. Kalau penurunan konsolidasi primer itu proses keluarnya air dari pori-pori tanah. Nah, penurunan konsolidasi beda dengan penurunan segera. Penurunan konsolidasi ini biasanya dihitung hanya untuk tanah lempung. Ya. Kalau segera untuk tanah pasir kan dia langsung terperas tuh airnya. Kalau konsolidasi untuk tanah lempung. Yang pertama terjadi primer dulu. Ya, setelah air keluar semuanya, ya, keluar air sudah tekanannya sudah sama dengan sekelilingnya. Nah, kemudian baru terjadi penurunan sekunder. Sekunder itu akibat
pergerakan dari butiran tanah. Jadi bukan akibat proses konsolidasi air tadi. Ini kan tadi udah keluar nih, nah bergerak. Nah, kelanjutannya itu disebut dengan konsolidasi sekunder. Ya, yang paling utama saya fokus untuk ujian akhir semester itu yang konsolidasi primer dulu. Ya, mudah-mudahan dalam 40 menit ini selesai. Ya, tapi kalau selesai dengan penurunan segera, nanti saya tambah soalnya dengan penurunan segera. Tapi kalau tidak, ya udah kita hanya konsolidasi primer saja. Oke, nah, jadi ini bisa kita totalkan. Ya, jadi penurunan yang terjadi pada pondasi itu kita hitung dari penurunan segeranya ditambah penurunan akibat konsolidasi primer ditambah penurunan akibat konsolidasi sekunder. Ya. Nah, tapi yang karena kita pelajari ini berarti kita hanya menghitung ini saja. Oke, penurunan akibat konsolidasi primer. Segera saya lewatkan dulu ya. Saya lebih fokus ke primernya dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru saya jelaskan yang segera nih semua nih. Oke. Nah, penurunan konsolidasi primer ya. Oke. Untuk penurunan konsolidasi primer nanti dibedakan atas tanah normally consolidated sama over consolidated ya. Nanti dibedakan menghitung rumusnya. Ya. Nah, untuk yang normally consolidated itu pengertiannya sudah paham? Apa yang maksud dengan tanah normal, terkonsolidasi normal atau yang terkonsolidasi berlebihan? Ada yang tahu bedanya apa? Halo? Nggak tahu. Itu waktu rekan 2 juga sudah belajar konsolidasi normal sama konsolidasi berlebihan. Ada yang masih ingat nggak? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Terus. Terus. Maafkan. Oke, yang normal itu, nah coba ingat ya, yang normal itu dari dulu, misalnya ada suatu tanah, ya dari dulu tanah itu mengalami tegangan yang paling besar yang dia terima itu tegangan yang sekarang, ya itu maksudnya yang normal. Jadi pokoknya dari dulu lah kejadian tanah itu sampai sekarang itu tegangan dia terima adalah tegangan yang sekarang, ya. Itu disebut dengan normally consolidated. Kalau yang over consolidated atau UC ini ya, over consolidated, dulunya dia pernah menerima beban yang lebih besar dari sekarang. Gitu. Ya. Jadi kalau yang sekarang ini tegangannya itu masih kecil dibanding yang pernah dia terima dulu. Jadi dia pernah menerima beban yang lebih lah dari sekarang. Ya, itu namanya over consolidated. Itu bedanya. Ya. Makanya di Wetan 2 masih ingat nggak menghitung tekanan prakonsolidasi? Lupa lagi. Nah ini yang dulunya ini, yang tekanan yang dulu, yang katanya dulu itu dia pernah menerima tekanan yang lebih besar lagi. Itu disebut dengan tekanan prakonsolidasi. Ya. Nah cara menghitung penurunan untuk dua tanah ini berbeda. Ya. Kalau untuk tanah normal konsolidasi ya, nah pakai rumus ini. Ya, Cici per 1 tambah N0 ini kan waktu konsolidasi belajar apa Cici kan, indeks pemampatan. N0 apa? Angka pori awal. Kemudian H itu tebal lapisannya, tebal lapisan yang kita tinjau. Ya. Penolak ini apa? Tekanan efektif atau tekanan overburden ya, itu penolasen.
delta P itu adalah tambahan tegangan. Ya. Nah, ini parameter nanti akan kita tentukan ya dalam menghitung penurunan konsolidasi normal. Oke. Nah, untuk tanah yang over consolidated, nah itu ada dua rumusnya tergantung dari nilai ininya nih. Ya. Nah, apa yang membedakannya? Untuk kasus yang P0 tambah delta P, ya. Begini ya, jadi ilustrasinya ini fondasi misalnya. Ya. Nah, tanah ini, misalnya tanah yang kita tinjau ini, ya, pada titik ini, ada P0 aksen, ada delta P kan, ini tegangan overburden, ini tambahan tekanan. Nah, untuk tanah over consolidated, ya, untuk tanah OC, dia punya lagi tekanan prakonsolidasi, ya. Berarti tekanan yang lama itu, yang dulu itu, yang tekanan paling besar itu, pernah nggak waktu itu menentukan tekanan prakonsolidasi dari grafik waktu Mektan 2? Lupa lagi. Ya. Maaf ya, Bu. Bu. Maaf banget. Ini ada dulu nih nentukan ini berapa sih PC ini. Ya, dari grafik kita tentukan. Oke, kalau udah lupa kita fokus ini, pokoknya ada tekanan prakonsolidasi gitu ya kalau untuk tanah over konsolidasi. Iya adalah. Ya. Jadi kalau misalnya P0 aksen ini kita tambahkan dengan delta P, nilainya kecil sama dari PC, ya tekanan prakonsolidasi, kita pakai rumusnya ini. Ya. Pakai CR nih, di Mektan 2 juga menentukan indeks pemampatan kembali. Ya. Nah, kalau P0 tambah delta P-nya besar dari PC, ya, nah rumusnya yang ini. Ya. Nah, itu perbedaannya. Nanti dicek, ini PC-nya berapa, ya, P0 tambah delta P-nya berapa. Oke. Ini berarti rumusnya ada 3 ya, untuk yang konsolidasi. Pertama, untuk yang normal, tadi satu rumus, kalau normal hanya satu rumus saja. Untuk yang over consolidated ini ada 2 rumus, ya. Untuk P0, nilai P0 tambah delta P-nya. Kalau kecil dari PC berarti pakai ini. Kalau besar dari PC pakai yang ini. Oke. Dan hanya itu. Terus, nah sekunder ini hanya ini aja ya penjelasan, tapi ini nggak masuk materi ujian. Ya. Ini rumus yang digunakan ya. Ya, dia pakai waktu ya, T1, T2 ya. Ini nggak kita bahas. Nah, sekarang cara menghitung konsolidasi primer itu ya, saya perhatikan. Ini ada pondasi nih ya, pondasi dengan beban Q. Berarti ini beban merata ya, Q. Ya. Ini kedalaman pondasi sebesar DF. Misalnya lapisan tanah itu ada 2, ini ke sini pasir, ya, ini ke sini lempung, ya. Pasir itu, ini ada muka air tanah di sini pada kedalaman H1. Jadi di lapisan pasir itu ada muka air tanah, terdapat muka air tanah pada kedalaman H1. Otomatis gamanya berbeda kan, ya. Untuk tanah gamma di atas muka air tanah itu kita inisialkan dengan gamma 1. Untuk gamma di bawah muka air tanah kita inisialkan dengan gamma 2. Ya. Nah, lempung ketebalannya adalah H3. Oke, sekarang kita menghitung konsolidasi primer. Jadi yang kita hitung hanya lapisan ini saja. Lapisan lempung saja. Ya. Nah, ada 2 cara menentukannya.
Nah, kalau misalnya ketebalan lapisan itu tidak terlalu tebal, ya, kita bisa pakai cara A ini. Ya, mungkin tebalnya sekitar 1 meter sampai 2 meter lah, masih bisa menggunakan cara A ini. Ya, kalau lapisannya sudah tebal, ya mungkin cara A ini kurang tepat ya, mungkin kita nanti menggunakan cara B. Jadi cara A itu dia bagi untuk menentukan berapa sih penurunan konsolidasi di sini, ya. Nah, dia untuk menghitung itu pertama tentukan dulu ini tekanan efektif lapang badan. Tekanan efektif lapangan ini sama dengan tegangan over burden, ya. Sebelum ada bangunan. Ya, jadi kalau tegangan over burden itu selalu kita hitung sebelum ada bangunan, ya. Terhadap tengah-tengah lapisan lempung yang lunak nih. Di sini kita hitung. Berapa sih P0 di titik ini? P0 aksen di titik ini. Ya. Nah, kalau kita menghitung di sini, berarti katanya kan sebelum ada bangunan. Jadi kita ngitungnya mulai dari sini, dari permukaan ini. Kita cari dulu dari permukaan ini sampai ke lapisan yang muka air tanahnya dulu, lapisan pasir dulu, ya kan? Berarti itu adalah H1 kali gamma 1. Kemudian kita tambah berikutnya dari ini ke sini. H2 kali gamma aksen 2. Karena di bawah muka air tanah kita menggunakan kita gamma 2 aksen. Ya. Nah, ditambah karena kita tinjau di titik ini, lapisan lempung, ditambah setengah H3 kan. Ya, H kecil kali ya, H3 kali gamma aksen 3. Ya. Nah, itu kita sudah menentukan nilai P0 aksennya. Oke. Nah, kemudian oh gitu ya. Nah, lanjutkan. Kemudian kita tentukan besarnya tekanan di bawah bangunan. Ya, tanah digali merupakan pengurangan beban. Jika sebelumnya tanah sebelum ada bangunan itu berarti kan belum ini nih. Ini pengurangan beban ini loh, bebannya ini, sorry. Ya, bebannya ini ya akibat penggalian tanah ini. Ya. Oke. Nah, ini kita hitung. Ya. Nih, berat dari beban dari berat bangunan. Ya, beban dari berat bangunan itu adalah berat bangunan berapa kita bagi dengan luasnya, ya. Kemudian beban dari galian tanah adalah gamma 1 kali df. Ya. Jadi Q bersihnya itu netonya itu sama dengan Q kurang gamma 1 kali df. Ya. Nah, kemudian menghitung tambahan tekanan efektif terhadap bagian atas, tengah, bawah lapisan di bagian atas, tengah, bawah lapisan lempung. Ini gambarnya seperti ini kan. Nah, kan berapa tambahan tegangan di bagian atas lapisan ini? Oke. Ya, berapa di sini? Berapa di tengah? Berapa di bawah? Ya. Oke. Nah, nanti baru dirata-ratakan. Ya, kita rata-ratakan. Rata-ratanya begini. Bukan rata-rata delta PT tambah delta PM, delta PB bagi 3, tapi rata-ratanya rumusnya ini. Per 6 dari delta PT tambah 4 kali delta PM tambah 4, delta PB. Ya. Nah, ini cari bisa pakai metode 2:1. Ya. Nah, terakhir baru kita menghitung besar penurunan. Nah, besar penurunan itu kita lihat dia normalkah atau over. Ya. Kalau normal kita pakai rumus normal, kalau over kita pakai rumus over. Nah, begitu caranya. Yang metode A. Nah, sekarang metode B bedanya apa? Metode B itu dia bagi lapisan lempung itu beberapa lapisan.
semakin banyak lapisannya itu hasil yang kita dapatkan adalah semakin lebih akurat, ya. Kalau kita dibagi nih lapisannya, nih, ini bagi 3 juga ya. Kalau misalnya tebal, kalau lempung yang lumayan tebal nanti bagi berapa lapisan. Kalau semakin 10 lapisan kita bagi, semakin teliti hasil yang kita dapatkan. Ya. Oke. Nah, bedanya dengan cara B hanya di sini saja ya, yang kalau tadi pertama tebal lapisan tanah lempung dibagi ini sudah. Nah, untuk kalau yang tadi itu kan penol aksennya, kenapa? Oke, lanjut ya. Kalau yang tadi cara A, penol aksen itu kita cari di tengah lapisan lempung kan? Ini lapisan lempung di tengah ini. Nah, 10 menit lagi ya. Nah, kalau misalnya kalau cara B, ini karena kita bagi per lapisan, ya. Jadi di tiap lapisannya kita cari penol aksennya berapa, tapi di tengahnya ya, untuk lapisan pertama ini berapa penol aksen, lapisan kedua berapa penol aksennya, lapisan ketiga berapa penol aksennya, begitu seterusnya. Tapi tetap di tengah lapisannya. Paham maksudnya? Ya. Itu beda dengan cara A. Kemudian cara B untuk menghitung. Nah, kalau ininya sama ya, untuk besar tekanan di bawah bangunan tadi sama. Nah, yang berbeda juga menghitung delta P-nya. Ya, kalau tadi kan lapisannya, kalau untuk cara A kan dihitung di atas, di tengah, di bawah. Ya kan? Nah, kalau untuk yang cara B, yang kita hitung itu, nah ini kan dibagi tadi berapa lapisan lempungnya, ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, tadi kan ini dihitung penol aksen berapa di sini, penol aksen 1, penol aksen 2, penol aksen 3, kalau 5 lapisan ya, penol aksen begitu seterusnya. Nah, delta P-nya juga dihitung di sini. Delta P1 di tengah ini berapa, delta P2 di tengah ini berapa, delta P3 berapa, delta P4 berapa, delta P5 berapa. Ini masing-masing lapisan dihitung. Ya. Nah, penurunannya terjadi juga dihitung nih, S1 berapa, SC1 berapa, SC2 berapa, SC3 berapa, SC4 berapa nih. Penurunannya segini dihitung nih. Ya, masing-masing lapisan. Baru penurunan total itu kita jumlahkan semua penurunannya. Itu beda A dan B. Atau ada A dan B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Habis ya? Ibu mau tanya. Ya. Oh, yang untuk nyari tadi P0 itu di cara A sama cara B, kenapa H3-nya dikali setengah, Bu? Mana? Cara B ini. Karena kita ngitungnya di tengah lapisan. Kan kita ngitung P0. Coba kita tinjau yang ini ya. Lapisan pertama. Ya, kita ngitung P0 aksen di tengah lapisan ini. Oke. Kan kita ninjau beban nggak ada dulu nih. Kalau ngitung tegangan badan ini kan dianggap nggak ada. Kita ngitung tanah dari permukaan tanah di sini. Ya. Kita cari ini dulu. Tegangan badan di sini berapa di lapisan 1? Itu adalah H1 kali gamma 1. Ya. Kemudian H2 kali gamma 2 aksen. Nah, yang ketiga ini kan di tengah ini. Di tengah lapisan ini kan adalah H31 ya. H3-nya bagi 3 lagi, 1, 2, 3. Berarti di tengah ini berarti H31 dibagi 2 kan? Kan di tengah lapisan. Ya, makanya ini dikali setengah. Dibagi 2, maksudnya karena ini kita tinjaunya di tengah lapisan. Begitu. Ya? Iya, Bu. Sama dengan A juga. Oke, yang lain ada yang tanyakan lagi? Oke, Bu. Paham? Nah, Paling kalau ada contoh soalnya, Ibu. ya nanti saya kasih
Yang ada latihan, yang ada jawabannya maksudnya, Bu. Iya ya. Biar kebayang, Bu. Ini kalau apa namanya segera gimana ya? Segera bisa nggak? Ini yang konsolidasi udah jelas semua. Segera ini agak banyak, maka saya takutnya waktunya kurang nanti. Saya jelaskan aja. Dah? Kalau konsolidasi sudah? Kita sampai habis waktu aja ya. Oke, Bu. Oke, saya jelaskan penurunan segera. Nah, ada banyak ini ya kriteria. Misalnya untuk tanah homogen dengan tebal tak terhingga, nih pakai kita rumusnya ini, jadi agak berbeda-beda kalau untuk segera itu, ya. Nanti kalau terhingga, misalnya tanahnya terhingga, nah beda lagi rumusnya, gitu ya. Nah, untuk tanah homogen, pertama untuk tanah homogen dengan tebal tak berhingga, ya, maka kita pakai rumus ini. Ini rumus siapa kemarin? Ini agak banyak rumus-rumus yang digunakan di sini, ya. Nah, ada nilai IP di sini. Nilai IP ini faktor pengaruh. Masih ingat kan waktu menghitung distribusi tegangan ada faktor pengaruh juga, ya. Nah, untuk penurunan segera juga ada faktor pengaruh juga. Jadi nanti kita bisa melihat grafiknya, ya. Kemudian ada angka Poisson, modulus elastisitas, lebar fondasi, tekanan pada dasar fondasi. Nah, itu kalau untuk tanah homogen dengan tebal tak terhingga. Terus, nah, nilai faktor pengaruh itu untuk berbagai bentuk fondasi bisa dilihat tabel ini, ya. Misal, ini faktor pengaruhnya ada untuk yang kaku ini ya. Yang kaku ini ada 2 menurut Lee dan menurut Laser, ya. Dia ada 2 nih, IP sama IM, ya. Kalau menurut Lee itu IM, ya. Kita lihat yang ini. Kalau menurut Laser ini ada IP di sini. Fondasi kaku. Kalau untuk fondasi fleksibel itu hanya menurut menggunakan cara Laser, ya. Nah, fondasinya juga lihat bentuknya. Kalau lingkaran, apakah itu bujur sangkar, ya, apakah itu 4 persegi panjang, ya. Nah, faktor pengaruhnya berbeda-beda. Oke. Nah, ada lagi peneliti yang lain menggunakan faktor pengaruh untuk fondasi lingkaran yang kaku 0,79 atau pi per 4, ya. Jadi banyak sekali ini ya, rumusan yang digunakan dari beberapa peneliti. Kemudian, nah, selain itu ada fondasi yang terletak di permukaan. Nah, ya, untuk di permukaan itu, jadi misalnya misalnya fondasi kita itu terletak di permukaan. Sementara kita mau menghitung SI rata-ratanya fondasi, pernah saya jelaskan ada fleksibel, ada kaku ya. Fondasi itu ada yang dianggap fleksibel, ada dianggap kaku gitu. Nah, kalau dia kita menghitung penurunan rata-rata fleksibel, ya, yang kita dapatkan itu adalah penurunan di pusat dan fleksibel, maka kalau kita mau tahu berapa rata-rata fleksibelnya, tinggal kita kalikan dengan 0,85, ya. Nah, kalau misalnya yang kita hitung itu SI rata-rata fleksibel, ya, kita mau tahu SI kakunya berapa sih? Nah, tinggal kita kalikan 0,93. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita tahu penurunan di pusat fondasi itu dan kita anggap dia fleksibel, kita mau tahu berapa penurunan yang kakunya, kita kalikan 0,8. Nah, ini nilai angka Poisson tadi kan rumusnya menggunakan angka Poisson ya. Poisson itu lagi menyarankan untuk pasir 0,3, ya, untuk lempung itu berkisar antara 0,4 sampai 0,43. Nah, umumnya banyak digunakan ya ini 0,3 sampai 0,35 untuk pasir.
0,4 sampai 0,5 untuk lempung. Oke. Nah, ini yang perkiraan angka Poisson tadi ya. Tabel 42. Kemudian untuk modulus elastisitas ya. Ini dari modulus elastisitas kita dapatkan dari kurva tegangan, regangan. Masih ingat kan tegangan di triaksial kalian nggak di lab tidak ya? Mungkin di ini di Mekran 2, Mekran 1 ya, belajar triaksial ya. Ini hubungan tegangan regangan kan begini nih grafiknya ya. Ini regangan misalnya, tegangan. Nah, modulus elastisitas itu ini kemiringan garis linear ini ya. Itu adalah nilai perbandingan ini sama ini itu adalah nilai modulus elastisitas.